reggae itu sendiri di Indonesia? Sebenarnya sudah lama, tapi mungkin yang ditangkap oleh para pemain di Indonesia itu bukan ruhnya ya. Drummer pertama yang memainkan reggae itu Muri. Drummernya Kus Plus. Ya, memainkan konsep musika dan reggae itu Muri. Yo man, balik lagi di Otox ya, dalam ruang podcast dari Rotunya teman-teman, yaitu komunitas ataupun kaum reggae bersatu. Di tengah gue nih udah ada salah satu yang menurut gue yang mempunyai ide gagasan. Ada Berlin dari Sunset. Ber, akhirnya gue ke tempat base camp dari Otman juga ya, yaitu dengan adanya Otox sendiri. Gue udah sempet lihat nih obrolan-obrolan lo bersama dengan teman-teman yang sebelumnya itu ada Melo yang didatangkan dari Bangladesh kan, terus ada Bang Indra, ya kan? Keren banget sih, keren banget. Lo mempunyai ruang, kita kan nyebut ruang ya kan, ruang kita berekspresi yang lo namakan yaitu kaum reggae bersatu KRB. Sebenarnya gue udah pernah ikut di KRB pertama ya. Iya, pertama yang dibuat di PSD ya, Pasar Segar Depok. Jika cerita ini udah nyampe volume 5. Wah gila sih, volume 5 dan terakhir kemarin itu di Bogor. Kalau kita runut dari volume pertama 2, 3, 4, 5 itu gue masih inget banget. Pertama PSD, terus lo yang kedua itu di Bogor ya. Taman Topi, betul. Taman Topi Bogor, tempat yang udah diratakan dan nggak ada taman topi, topinya udah pada diangkat semua. Terus dari Bogor ke KRB Bekasi. 3 Bekasi. 3 Bekasi, 4 Depok lagi. Balik lagi ke awal. Terakhir 5 Bogor lagi. Wow, gila. Nah, nih Ber, ini kan lo bisa dibilang kan pencetus dari kaum reggae bersatu. Kata kaum itu kan sebenarnya kan diambil dari untuk familia yang mencintai musik-musik lo ya, yaitu Sunset. Disebutnya kan kaum Sunset, bener ya? Lo ambil dari situ ya. Kata-kata lo buat lebih luasnya sebenarnya bisa lo pakai kan kayak komunitas reggae bersatu sebenarnya ya. Tapi setidaknya lo bisa mengambil kata-kata dari kaumnya itu ya. Gimana? Lo ngelihat acara yang lo udah bangun dari volume pertama dan sekarang lo berkolaborasi dengan Otman nih. Buat gue untuk acara komunitas reggae bersatu sih, buat Sunset sendiri ya senang ya, bangga juga bisa menciptakan event seperti itu. Dari awalnya sendiri part 1, part 2, dan part 3 kita di Bekasi, akhirnya kita kenal dengan Otman. Kita kerjasama sampai bisa menghadirkan sosok bisa dibilang legendnya reggae lah, itu di Bogor kemarin, Mas Tony. Dan itu pecah banget, dan itu salah satu memang impian anak-anak Sunset sih, mengumpulkan komunitas reggae yang bisa dibilang 5, 6, 7 tahun belakangan ini setelah Covid itu udah mulai redup. Ya, dengan mudah-mudahan dengan adanya event ini, ditambah juga Mas Tony alhamdulillah support juga di acara KRB itu, mudah-mudahan event reggae itu bisa berkembang lagi. Bangkit lagi ya, dari yang mana itu pandemi dunia ya, nggak cuma di Indonesia doang. Nah, kalau ngomongin dari isi line up di volume yang terakhir itu volume 5 ya, maksudnya ya, yang kemarin yang kalian lakukan itu di Bogor. Ada Tony Q, terus ada siapa lagi, CGDW featuring sama PG ya, PG Dreads, terus ada Sunsetnya juga tentunya, terus lokal-lokal lain juga ya, ada Momonon juga. Nah, kayaknya lebih seru kalau obrolan kita ini nih. Kemarin kalau podcast cuma nanya lo undang yang terlibat dalam pengemasan dari KRB ini sendiri, itu ada dari Mas Indra dari Otman, terus ada Melo juga, ya kan, yang lo datangkan dari Bangladesh itu kan. Di jual tiket jauh juga loh, orang-orang Bangladesh beli tiketnya di atas gerbong kereta loh. Tapi kayaknya lebih seru lagi sambil ini kan situasinya kan yang kita buat ini kan lebih homey. Makanya di sini kan gue kasih lihat nih di podcast dari KRB ini ada minuman dengan beraneka ragam. Ini sebenarnya bukan minuman itu, tapi air sabun. Ya, jadi balon. Iya, kalau kalian nggak percaya, nanti kita akan coba tes satu persatu. Jadi kalau udah dibuka, berarti minuman itu harus dibeli. Tapi kalau kata kita paling komplemen. Nah, kita coba dulu deh, Ber. Ini ayo. Sambil santai dulu, Ber. Nih, gue udah di kahon juga. Mantap kali nih. Ini gue seru nih, lo lihat nih. Lo dia sama yang frisbee kan. Nah, lihat nih. Hello. Melo.
Dia fast respon dia. Orang-orang seperti Melo itu harus fast respon. Jadi kalau kita jadi admin untuk tiketing ya, apalagi nih kita dalam sebuah acara, itu diperlukan yang namanya fast respon, bener nggak? Jangan sampai kita nanti netizen di sana, nih slow responnya gini, jangan, kasihan. Jadi harus fast respon kayak si Melo. Melo tuh fast respon banget. Betul. Makanya kita nyebutnya dia Dokter Melo tuh ya. Oke. Acara di Bogor kemarin gimana? Kurang lebihnya secara keseluruhan organize. Oke sih aman. Pecah. Bogor nggak pernah inilah, Bogor nggak pernah ragu dah Bogor. Gokil. Berapa ribu yang datang, Dar? Kalau menurut info terakhir cek dari polisi sih 7.000, cuman yang ya ada jebolan lah. 7.000 jebolan. Jebolan ini kayak udah tradisi ya. Tradisi yang apa ya? Ya tapi menurut gue itu sebuah proses dari mereka-mereka yang mungkin pada saat itu cuman hanya sanggup ya udah jebolan. Tapi gue bingungnya jajan pada sanggup ya. Di sana kalau nggak salah ada kayak festival bazar juga kan? Ada. UMKM, Ada. ya kan? Ada. Ada jajan kan? Jajan. Nggak nunggu makanan jebolan juga. nonton jebolan. Itu wajar nonton band. Nunggu makanan kita dilempar dulu. Enggak lucu ya. Ya udahlah ya. Tapi kita lebih enak lagi nih. Silaturahmi menurut gue itu kayak begini nih. Itu bisa terjalin emosional yang beda dengan adanya teknologi yang sekarang nih udah mulai tergerus. Jadi kita cuma nanya say hi melalui komunikasi, ya kan. Nah, dengan kita ngomong tentang seputar dari kaum reggae bersatu untuk volume 6 nih, yang mana woro-woronya udah dipublish dari sosial media dari Otman, KRB juga, Komunitas Reggae Bersatu di sosial media Sunset. Instagram ya, Sunset juga. Tiket udah bisa dibeli, bisa didapatkan di informasi seperti di bio Bapak Joko ya. Nggak ada. Pokoknya lo lihat aja lah ya. Melo salah satunya ada informasi ya. Nggak lilis segala macam. Terus ini kalau mau gabung di kaum reggae bersatu untuk mereka yang punya band, boleh ikutan juga untuk menjadi pengisi acara. Boleh dong. Boleh ya. Boleh. Informasi tersebut ada juga Ada, ya. bisa dicek di akun IG-nya Sunset atau di kaum reggae bersatu. Ada infonya di situ. Siap. Ini suasana kita kan masih suasana hangat lebaran ya Bere. Baru beberapa hari lah setelah lebaran. Dan terima kasih juga nih yang udah support tap in. Ini dari Keripik Bu Endang. Ya. Dia punya anak namanya Mutiara. Nih. Ya. Nih Mutiara. Ini anak Ibu Endang. Jadi Keripik Bu Endang ini, keripiknya ini dia tidak apa ya? Dia nggak alot kalau ditutup rapat. Ya. Tapi karena tutupnya tadi udah ditangkap Melo, didiemin. Ini alot juga sih. Ya, wajar ya. Udah. Bang, gue sudah bertamu ke sini. Terima kasih sebelumnya buat Berlin, mewakili Sunset dan juga penggagas dari ruang dari kaum reggae bersatu ataupun KRB. Ya, teman-teman jangan lupa follow untuk KRB-nya, untuk Otman-nya juga, Sunset apalagi ya. Ya udah, kita ngobrol langsung. Kita langsung mendatangkan dari volume 5. Volume 5 yaitu dengan line up-nya itu similar, hampir sama ya. Ada Mas PG, Iya. PG, terus ada Om Tony juga. Tony. Mumpung Om Tony belum pulang ke Bali, kita ajak ngobrol-ngobrol Presiden Reggae Indonesia. Langsung aja ya, Bere? Langsung dong. Kita sikat langsung. Inilah dia Tony Q Rastafari dan juga Tegedre. Halo. Mas. Halo Mas, sehat Mas. Selamat Hari Lebaran. Silakan. Asik ini. Oke, sini gue. Oke, Alhamdulillah. Berlin, sepertinya sudah lengkap nih, melengkapi dari kebutuhan episode podcast kali ini untuk ARB Rotu untuk volume yang ke-6 ya. Betul. Nah, balik lagi sekali lagi buat teman-teman dimanapun kalian berada, lo yang mencintai dari kultur dari budaya reggae ini sendiri. Reggae ini kan is not about apa ya, musik ataupun fashion, tapi reggae ini kan bisa dibilang nih, reggae ini musik rakyat. Betul. Musik yang easy listening, musik yang menyuarakan dari kegelisahan atau apapun yang akhirnya si musisi itu sendiri sebagai pelaku menciptakan dengan harapan pesan itu bisa tersampaikan sampai mereka-mereka yang mendengarnya. Nah, langsung kita di kaum reggae bersatu buat teman-teman volume 6. Jangan lupa, ini tipis-tipisnya dulu ya Ber ya. Siap. Volume 6 udah dirilis, itu tanggal 4 Mei
4 Mei. Daerah Tangerang Selatan jatuhnya ya? Iya, Tangerang Selatan. Oke, dengan harga tiketnya yang sangat terjangkau, kalian bisa dapatkan di informasi. Jadi buruan, karena tempatnya sangat terbatas, jangan sampai nantinya kalian woro-woro, gue udah kesana capek-capek. Makanya buruan beli tiket dari sekarang, mumpung ada pre-sale. Gitu. Nah, di volume 5 kita sudah kedatangan, ada line-up-nya, ada Om Tony dan juga ada Mas TG yang berkolaborasi kemarin tuh sama CJDW. Sama CJDW. Om Ton, Ya. apa kabar Om Ton? Baik, alhamdulillah. Baik. Kemarin lebaran gimana Om? Lebaran mudik ke Semarang. Semarang Om? Iya. Ini kalau ngomongin Om Tony ya, ngomongin masa kecil Om Tony. Tadi sempat ngobrol-ngobrol ya. Om Tony ini di mana masa kecilnya itu tinggal di daerah yang zona rawan. Jadi kalau Om Tony melihat acara-acara komunitas reggae ya kan, mereka yang di sana membuat suatu kegaduhan segala macam. Beliau tuh cuma nanya, tersenyum aja, biasa itu. Biasa. Tapi bagaimana kan sebenarnya sebagai crowd control tetap ya, masa itu tanggung jawab bersama juga, keadaan kayak misalnya kredit di lapangan, teknis, yang hal yang ini lah bisa diatasi, mudah-mudahan tuh aman lah Mas. Mas, berarti lebarannya ke Semarang. Mas TG sendiri, piye Mas kabarnya Mas G? Ape. Kipa. Kipa aku balikan. Asa Nggak pakai es ya? gila. Nggak pakai es. Mas, mudik Mas? Mudik. Lebaran kemana? Bekasi mudik. Oh, mudik ya. Betul situ sebenarnya. Karena kan Bekasi itu kita bisa lewat tuh kampung tuh kampung, Kampung Melayu, Kampung Rawa tuh kampung. Lewatin tuh. Iya, Bener. semua kampung ya. Semua kampung dilewatin tuh. Termasuk daerahnya Berlin, Kampung Sumur. Oh iya, kamu semua. Klender ya. Kampung Sumur, ya Allah. Mas G, Mas Tony sebelumnya dari Otok sini sendiri bersama dengan kaum reggae bersatu. Tadi sempat mungkin Mas Tony, Mas Tegi itu mendengar juga. Ini kaum reggae bersatu sudah dibangun sama Berlin. Dari volume pertama, Ale pernah ikutan terlibat. Volume kedua selanjutnya skip. Ada teman-teman yang lain juga. Tapi akhirnya bertemu lagi nih dengan orang-orang yang memang seperti Otman ini. Karena gini loh, membuat suatu event itu kan nggak mudah ya. Harus yang dia mengenal setidaknya dan pernah membuat dan mengundang event yang similar, yang sama gitu kan. Otman ini pernah juga membuat. Ada Om Indra ketemu sama Berlin. Awalnya gimana sih Ber, lo bisa ada KRB lagi nih? Awalnya itu jadi manajer gue sih lah. Gue gue sendiri. Jadi saat itu tektokan lah, ada message masuk ke mana di MS Sunset. Saya singkat cerita, manajer gue bilang, gimana kalau kita kerjasama ya bikin event ya, emang kamu punya event apa? Akhirnya ketemu, gue ceritain, dulu gue Sunset pernah bikin event kaum reggae bersatu nih. Ya kan, gue cerita itu di tahun sekitar 2016 ya, 2016 atau 2015 gitu kan. Covid terhenti lah gitu kan. Nah, gue kasih tahu visi misi gue itu apa untuk bikin kaum reggae bersatu itu. Gue pengen, ya yang tadi gue bilang dan di episode sebelumnya gue bilang, gue pengen reggae ini tumbuh lagi. Gitu, seperti event-event apa ya 5-6-7 tahun yang lalu kan di mana-mana reggae kan. Berarti awalannya itu sebenarnya yang ditawarkan dari Bang Indra itu sebenarnya bukan buat acara gede ya, cuma hanya kafe ya. Iya, dia Undangan ngundang kafe ya, Sunset, Mas? betul. Dia ngundang Sunset awalnya. Iya. Akhirnya diobrolannya ke sana lah gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya ternyata Terjadi lah ya. visi misinya masuk. Kita berjalan, yang ketiga di Bekasi ya sampai 5 alhamdulillah lancar. Insya Allah tanggal 6 ini tanggal 4 Mei volume 6 ya. Volume 6. Siap. Sampai lanjut insya Allah anniversary Sunset juga. Sampai dengan anniversary Sunset. Di Juli atau Dan gue melihat di kolom komentar YouTube ternyata rasa dehidrasi mereka akan event-event reggae itu banyak ya. Terus dong sampai volume sekian gitu ya, gue lihat di YouTube tuh ya. Nah ini mumpung ada Om Tony ini sama Mas G. Om Ton, kalau kita sedikitnya pengen tahu nih napak tilas atau enggak perjalanan dari reggae itu sendiri di Indonesia Om Ton. Secara rangkuman gitu Om Ton. Sebenarnya itu udah ada di tahun berapa sih Om Ton? Kalau bicara musik reggae sudah lama ya. Maksudnya, musik reggae ya. Iya, kalau bicara musik reggae di Indonesia sebenarnya sudah lama, tapi mungkin yang ditangkap oleh para pemain di Indonesia itu bukan ruhnya ya, tapi lebih kepada teknis musiknya. Salah satu contoh adalah drummer pertama yang memainkan reggae itu Muri. Drummernya Kus Plus. Ya, itu drummer pertama. Dia memainkan konsep musik yang
lebih kepada ska dan reggae itu Muri. Oke. Almarhum Benyamin juga ya? Sempat ada musik irama lagu dia yang arah-arah gitu ya, Om? Iya sebenarnya banyak Iya, yang iya, iya. ya artis-artis termasuk Nolatila dulu pernah juga punya lagu yang nonggo dansa reggae atau Siap. segala macam. Tapi mungkin untuk fenomena secara band reggae ya, secara itu memang belum pernah ada. Oke. Jadi mungkin di era-era 70 sampai 80 baru kita mulai tahun 89 saya mulai bikin band yang memang benar-benar ya band reggae. Band reggae. Nah, pada saat 80-an akhir, Om Ton, 89 itu. Masih nggak Om Ton, lintingan Om Tony sendiri dari Rastafara itu ada siapa aja Om Ton? Yang mengusung dengan kultur yang sama. Sebenarnya Rastafari itu udah generasi ke berapa ya? Keempat. Oke. Generasi pertama itu dulu Rusok Reggae ya, itu kita punya pemain memang dari macam-macam. Ada pemain dari country, ada pemain dari drummernya dari rock, dari ya kita sebenarnya waktu itu masih penjajakan bagaimana memainkan musik reggae dengan baik kan gitu kan. Yeah. Dan waktu itu kan kita juga masih belajar bagaimana menggeluti musik reggae secara teknis itu nggak ada di sekolahan. Gitu. Karena kalau di sekolah itu biasanya kan ada belajar gitar rock gitu ya, belajar bass rock atau drum rock. Di reggae ini nggak ada. Jadi kita mau nggak mau berjuang sendiri untuk memainkan, untuk belajar mendengarkan musik reggae, kita tiru gitu kan. Nah, kalau di era itu Om Ton, ini kalau berdasarkan dari yang Alay lihat dan Alay dengar juga dari pengalaman dengan kultur-kultur yang lain ya Om Ton. Kebanyakan dari movement musik-musik subkultur itu sendiri, ketika mereka ingin membuat satu bentuk project, biasanya mereka cover tuh, nggak berani untuk membawakan, nggak berani tuh nggak pede atau nggak ngerti ya. Tapi kayaknya dengan mereka membawakan lagu orang, at least sing along dapat crowd segala macam. Nah, kalau Om Ton sendiri masih kan nggak Om Ton? Om Ton pertama kali yang Om Ton bawakan di eranya Om Ton, bawain lagu apa Om Ton? Wah, itu udah lagu menarik, sendiri ya. atau Itu cover? menarik karena aku bermain musik itu kan bukan langsung ke reggae ya. Oke. Sebenarnya aku dulu kan pertama kali main musik itu justru main blues malahan. Oke. Pertama kali lagu yang aku ciptakan juga lagu blues. Tapi masih di Semarang. Ya. Masih di Semarang, masih jauh. Belum ekspansi. Belum ke Jakarta. Iya. Nah di Jakarta kan saya ya pernah main pernah jadi basis lagu-lagu Metallica. Oke. Pernah pada saat pertama kali main reggae ya apa yang ada lagu yang kita punya saat itu koleksi kita itu ya kita mainkan dengan versi apa yang kita bisa. Gitu. Berarti lagu sendiri ya Om Ton ya? Pada saat pertama. Sebenarnya saya sudah punya lagu sendiri karena tapi pada saat punya band reggae itu sebenarnya lebih kepada cover version. Karena kan satu sisi kita bisa mendapatkan rezeki di kafe ya, main musik di kafe, mendapatkan rezeki, terus musik yang kita bawakan itu pokoknya semua dari yang tadi koleksi lagu aja, koleksi lagu itu di versi dengan versi iya, dari dengan versi reggae ya. Oke, pok tangan dulu dong. Jadi biar tahu ya. Jadi kan setidaknya kita terlepas dari kita udah memiliki materi secara OG ataupun original, tapi mengikuti pasar juga dong ya Mas ya. Sebenarnya bukan istilah mengikuti pasar ya. Saya bermodalkan lagu datang ke Jakarta, terus segala macam ya. Begitu di jalanan kan saya bergaul dengan teman-teman yang di UAN ya. Semuanya itu berkarya kan gitu kan. Ya. Itu yang memicu saya tetap berkarya terus karena modalnya juga dari awal memang pengen membuat karya. Tapi dalam kehidupan itu kan kita harus realistis ya. Saya hidup di jalanan, ngamen di jalan, ya kan. Untuk meningkatkan secara ekonomi itu mulai kenal kafe ya kan, main di kafe. Nah main di kafe itu kan nggak bisa seenak kita kan. Kita harus kompromi dengan dia yang punya kafe. Kamu mainkan lagu apa? Kamu main country di sini, atau kamu main reggae di sini. Nah di situ mulai terjadi komunikasi bahwasanya ini adalah salah satu tempat yang bisa saya gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan fase saya dari musik dari musik cover menjadi musik original. Jadi itu adalah kesempatan. Tapi kalau di jalanan kan mungkin saya memang sering juga bawakan lagu original ya. Original. Tapi kan itu tidak membuat sesuatu yang lebih luas lagi. Jadi dengan di kafe satu sisi aku dibayar
Iya kan? Iya. Kedua ditepuk tanganin. Ketika aku bisa Tips ada Ya, termasuk Mas? ada. Ada tips. Ketika aku bisa latihan di situ. Oke. Ya kan? Iya, iya. Nah, bisa latihan. Iya. Ngapain lagu, ya ini ya. Dari situ kan semua menjadi satu. Ya. Dari planning itu aku bisa menabung untuk membuat apa namanya konsep bahwa saya punya uang untuk membuat demo di recording. Nah, dari situ Wow. mulai pelan-pelan. Mulai beli apa namanya kayak dulu kan masih 2 inch ya. Beli bekas Kita. kita 2 Kita, inch. iya, kita doain ya. Kita masuk studio rekaman itu hasil dari main musik. Nih, totalitas musisi kayak begini. Jadi apa yang dia kerjakan, tapi dia memikirkan untuk kedepannya. Ya. Saya harus musisi berarti gua harus melakukannya ini. Ya, jadi pada saat itu kalau teman-teman bilang wah Step-stepnya ada ya. Tony dulu di sini punya Lamborghini kok sekarang main di kafe. Orang mungkin nggak tahu kan. Padahal di balik itu saya punya strategi itu. Oke. Bahwa saya daripada nongkrong di jalanan kan nggak ada tepuk tangan gitu. Oke. Nggak dikasih uang gitu kan. Ya kan gitu ya. Tapi tinggal di kafe, lu belajar untuk bisa lebih profesional. Artinya kalau lu telat lu dimarahin kan, lu nggak dapat gaji kan gitu kan. Itu belajar juga. Gitu. Nah akhirnya dari situ mulai ada disiplin juga, Iya. disiplin belajar, disiplin apapun. Tapi di situ efeknya kan lu dapat uang, lu dapat tepuk tangan, lu dapat teman baru. Iya. Lu bisa mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi. Oke. Nah, salah satu contohnya adalah membuat demo rekaman. Gitu. Kayak gitu. Jadi kita bisa eksplor dan ekspresi di tempat yang memang itu tempat setidaknya bisa kita gunakan sebaik-baiknya gitu Mas. Iya, artinya kafe itu tidak bisa kita anggap sebelah mata ya. Iya. Itu tergantung manusianya yang mengisinya kan. Oke, jadi lo bisa lihat tuh Bel, perjalanan proses seorang Tony Kirastapara dari penyanyi kafe dan segala macam. Nah di sini juga ada Mas G nih. Sebelum kita ngobrol-ngobrol seputar dari kaum reggae Teman kafe bersatu juga. nih. Ini juga penyanyi kafe juga. Mas G, kalau Mas G sendiri berangkat, hah? Pemain kafe. Pemain kafe. Pemain kafe, player kafe. Mas G, kalau Mas G berangkat memang dari musik-musik rock alternatif Mas G. Kalau Mas G sendiri. Ya, awal bermusiknya kan gue dulu tinggal di Malang kan. Oke. Gede di Malang lah gitu. Malang tuh kan emang kota barometer rock zaman-zaman Rock, Ya, 80-an. ya. Ya. Malang, Surabaya. Iya, betul. Ya belajar dari rock. Ya. Nah, Mas G sendiri nih, kalau kita mumpung ada Mas G juga ada Mas Ton